Halo, ketemu lagi. Kita lanjutkan ya ke bangun datar segi empat yang ketiga, yaitu persegi. Persegi ini adalah bangun datar segi empat yang sangat-sangat istimewa, the one and only, karena dia memiliki sifat yang paling khusus. Banyak sekali contoh benda yang menggunakan konsep persegi, seperti di papan catur itu kan ukurannya sama ya, persegi, panjang dan lebarnya sama, sehingga dia berbentuk persegi. Kemudian pada kubik yang sering mungkin kalian pernah main itu kan terdiri dari beberapa kubus-kubus di mana permukaannya itu juga berupa bangun persegi. Nah, sifat khusus dari persegi, tapi kita mulai dari yang awam, yang umum dulu ya. Sama dengan jajar genjang dan persegi panjang tadi, bahwa persegi juga memiliki pasang sisi. Setiap pasang sisi yang berhadapan itu sejajar, saling sejajar. Yang kedua, semua sisinya juga sama panjang. Nah, ini yang istimewa ya. Kalau persegi panjang tadi kan hanya sisi yang berhadapan sama panjang, tapi kalau persegi ini semua sisinya itu sama panjang. Nah, sudutnya juga sama, keempat-empatnya sama besar, yaitu 90 derajat, sama dengan bangun persegi panjang ya. Nah, ini yang istimewa di persegi dibandingkan dengan jajar genjang dan persegi panjang adalah kedua diagonal berpotongan di titik tengah dan saling tegak lurus. Saling tegak lurus artinya apa? Kedua garis diagonal itu akan membentuk sudut 90 derajat. Membagi diagonal-diagonal itu juga membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Nah, yang istimewa di sini persegi memiliki simetri lipat dan simetri putar sebanyak 4. Ya, karena ketika diputar 90 derajat, dia akan kembali ke tempatnya, diputar lagi kembali ke tempatnya, diputar lagi kembali ke tempatnya, sampai yang terakhir. Jadi 4 kali putaran itu menempati sesuai dengan tempat awalnya. Simetri lipatnya otomatis juga ada 4. Oke, kalau persegi panjang saya kira untuk penerapan keliling dan luas sangat mudah, jadi saya tidak akan memberikan contoh di sini. Saya akan fokus pada penerapan sudutnya. Diketahui satu persegi salah satu sudutnya berukuran 4y-6 derajat. Pertanyaannya adalah berapa ya nilai 10 min 2y? Tidak ada gambar, hanya ada salah satu sudut, itu pun diketahui dalam bentuk aljabar. Gimana ya cara menyelesaikannya? Nah, kita tahu bahwa kembali ke konsepnya tadi, suatu persegi pasti salah satu sudutnya 90 derajat atau empat-empatnya sudutnya adalah 90 derajat. Maka bisa kita tuliskan 4y-6 sama dengan 90. Menggunakan aljabar, kita hitung pindah ruas negatif 6, maka 4y sama dengan 90 plus 6. 4y hasilnya adalah 96 dan y-nya bisa kita hitung 96 dibagi 4 hasilnya adalah 24. Nah, ketika ketemu 24 itu belum menyelesaikan pertanyaan yang diajukan. Karena apa? Karena yang di sini ditanyakan bukan nilai y-nya, tapi nilai 10 min 2y. Gimana ngitungnya? Ya, sama dengan perhitungan aljabar seperti biasanya. Jadi kita ganti y-nya ini dengan 24 yang sudah kita hitung tadi. Sehingga di sini hasilnya adalah 10 dikurangi 2 kali 24, maka hasilnya 10 dikurangi 48. Nilai yang ditanyakan adalah negatif 38. Hasilnya negatif. Nggak usah takut kalau ketemu bilangan negatif ya, memang itu sengaja soalnya. Jawabannya memang sengaja berupa bilangan negatif. Bangun segi 4 yang selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, ini kalau lebaran itu pasti sering ketemu ya, kupat itu ya, itu kan bentuknya menerapkan konsep belah ketupat. Contoh lainnya di bendera negara Brazil itu juga ya, bagian kuningnya ini berbentuk belah ketupat, ataupun tanda-tanda di jalan raya. Nah, itu biasanya juga bentuknya itu adalah belah ketupat. Dan sekarang juga perhiasan-perhiasan itu kekinian itu juga banyak yang menggunakan konsep belah ketupat bentuknya. Nah, sekarang kita pelajari ya sifat-sifatnya.
Yang pertama, setiap pasang sisi berhadapannya sejajar. Nah, mirip dengan persegi panjang dan jajar ginjang ya. Nah, ini sejajar. Yang kedua, semua sisinya sama panjang. Ya, benar. Yang namanya bangun belah ketupat, keempat sisinya sama panjang. Sama juga konsepnya dengan persegi. Nah, bedanya di sini, sudut berhadapannya itu adalah sama besar. Namun, dalam belah ketupat, sudut yang berhadapan tidak harus selalu 90 derajat. Itulah yang membedakan belah ketupat dengan persegi. Ya. Kalau untuk diagonalnya, belah ketupat itu kedua diagonalnya pasti saling tegak lurus. Dia juga membagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, di sini simetri lipat dan simetri putarnya memang hanya memiliki dua. Kenapa? Kembali ke konsep sudutnya tadi yang hanya berhadapan sama besar tapi tidak pasti 90 derajat, maka nanti posisi dari bangun belah ketupat pun tidak seperti bangun persegi ya, pada bangun persegi. Jadi belah ketupat secara umum itu ketika nanti diputar pada putaran pertama tidak akan menempati tempat mulanya ya, tapi di putaran kedua dia akan menempati tempat mulanya. Nah, tapi jika belah ketupat itu kebetulan sudut-sudut yang berhadapan semuanya sama-sama 90 derajat, maka belah ketupat itu boleh dinamakan persegi. That's why persegi adalah belah ketupat yang mempunyai sifat lebih khusus. Tapi kalau belah ketupat itu belum tentu persegi. Oke, kita belajar bagaimana menerapkan sudut atau konsep sudut pada belah ketupat. Di sini diketahui ada perbandingan besar sudut A dan sudut B pada belah ketupat ABCD itu adalah 2:3. Maka berapa selisih besar sudut A dan sudut B? Nah, kita harus menentukan dulu apa yang diketahui, informasi apa dalam soal yang ada. Yang kita dapatkan, sudut A banding sudut B itu hasilnya adalah 2:3. Sudah ada di soal ya. Kemudian kita tahu sifatnya bahwa pada belah ketupat sudut A dan sudut B ini adalah dua sudut yang saling berdekatan sehingga jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, jika konsep penjumlahan sudut itu yang diketahui, maka karena kita di semester 1 sudah belajar perbandingan, nanti untuk menghitung sudut-sudut yang ditanyakan, kita bisa pakai perbandingan dan kita jumlahkan aja perbandingan yang diketahui. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gimana ngitungnya? Banyak cara ya. Saya kasih cara pertama nih. Cara pertama, kita menentukan besar sudutnya masing-masing dulu. Sudut A, ya sudut A tadi kan perbandingannya 2, jadi di sini 2, ya 2/5 didapat dari penjumlahan perbandingannya tadi 2/5 dikali 180 derajat ya. Kenapa 180? Karena di sini kita menggunakan konsep sudut yang berdekatan. Maka ketika dihitung disederhanakan, coret-coret, kita dapatkan nanti besar sudut A-nya adalah 72 derajat. Untuk menghitung sudut B juga sama, cuman di sini perbandingannya yang atas adalah 3 ya. Jadi 3/5 kali 180 hasilnya adalah 108 derajat. Maka untuk menghitung selisih itu kan mengurangkan ya sudutnya yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita kurangkan 108 dikurangi 72, maka selisih kedua sudut tersebut adalah 36. Mudah ya? Oke, cara kedua. Nah, cara kedua ini lebih ringkas lagi. Karena apa? Karena kita nggak perlu ngitung sudut A dan kita nggak perlu ngitung sudut B. Tapi otomatis nanti kita sudah akan tahu selisih dari kedua sudut itu. Bagaimana caranya? Ya kita selisihkan saja perbandingannya. Perbandingannya tadi kan 3 dan 2. Maka perbandingan ini kita kurangi. 3 dikurangi 2/5. 5 kenapa? Kita konsisten bahwa di sini yang diketahui adalah jumlah kedua sudut. Maka penyebutnya itu juga sama jumlah dari perbandingan kedua sudut itu. Maka kita dapat 1/5 dikali 180 hasilnya adalah 36 derajat. Nah, sama kan jawabannya? Cara 1 dan cara 2. Mudah ya, terserah kamu mau memilih yang mana karena kedua-duanya bisa dimanfaatkan. Next, lanjut
serta kepemanfaatan luas. Ada anak yang lagi pusing nih. Bro, diketahui suatu persegi memiliki panjang diagonal 6 cm. Maka berapa ya luasnya? Iseng banget ini orang ya, tanya-tanya sama temannya. Ah, itu mah gampang. 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi kan? Ding dong teng, salah. Coba kamu gambar dulu. Oh iya, 6 itu kan bukan sisinya ya. Kalau aku gambar kayak gini deh bentuknya. Terus ngitungnya pakai apa ya? Hitung sisinya gimana? Pakai Pitagoras? No. Ngapain pakai Pitagoras? Coba diamati tuh gambarmu. Diputar dikit, dirotasi dikit, jadi bangun belah ketupat kan? Oh iya ya. Aku udah tahu. Kalau gitu mudah banget ngitungnya. Luasnya sama dengan setengah kali 6 kali 6, hasilnya adalah 18 cm persegi. Nah, ini adalah contoh soal penerapan belah ketupat ya, tapi dimasukkan di bangun persegi. Nah, bangun persegi ini kebetulan yang diketahui bukan panjang sisinya tapi panjang diagonal, dan inilah jebakan soalnya. Kalau yang tidak hati-hati ya kayak ini, yang si kuning ini menjawabnya tadi adalah 36 karena hanya dikalikan aja, padahal di sini yang diketahui adalah panjang diagonal. Maka kita perlu meneliti lebih lanjut. Oh, ketika suatu persegi diketahui panjang diagonalnya, maka untuk menghitung luasnya kita gunakan konsep belah ketupatnya. Kenapa? Karena persegi itu memang termasuk belah ketupat. Nah, sehingga kita menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi mudah kan? Nah, seru ya ternyata bangun-bangun datar segi 4 itu antara bangun istimewa satu dengan yang lainnya mempunyai beberapa kesamaan sifat, sehingga ada yang bisa diaplikasikan di bangun-bangun yang lainnya penerapannya. Jadi kalian jangan takut untuk mengeksplorasi bangun-bangun datar segi 4 karena mereka memang masih saling berhubungan satu sama lainnya. Oke, masih ada 2 bangun ya, layang-layang sama trapesium. Tapi kita akan lanjutkan pembahasannya di video yang ketiga. See you guys!